Catatan D, kaidah ya. Di sini ada sebuah kaidah yang mengatakan jumlah atau syibul jumlah yang terletak setelah nakiroh atau setelah isim nakiroh menjadi naat, dan yang terletak setelah ma'rifah menjadi hal. Jadi jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah isim nakiroh menjadi naat, jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah isim ma'rifah itu menjadi hal. Adapun yang terletak setelah nakiroh mausufah, nakiroh yang disifati, jadi ada jumlah atau syibul jumlah yang jatuh setelah isim nakiroh yang disifati, maka jumlah atau syibul jumlah itu bisa menjadi naat, bisa juga menjadi hal. Jadi adapun yang terletak setelah nakiroh mausufah, yaitu isim yang disifati atau makrifah jinsiyah. Nah, nih makrifah jinsiyah, jadi isim yang dimakrifakan dengan alif lam yang berfaedah jinsiyah. Nah, alif lam kan ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah. Nah, ini isim yang beralif lam tapi alif lamnya alif lam jinsiyah. Jadi jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah isim nakiroh yang disifati atau jatuh setelah isim ma'rifah yang beralif lam yang berfaedah alif lam jinsiyah, maka bisa menjadi naat, bisa juga menjadi hal. Jumlah atau syibul jumlah tadi bisa di'irabi menjadi naat, bisa di'irabi menjadi hal. Nah, coba lebih jelasnya di sini ada contoh. Yang pertama naat. Naat. Ra'aitu taliban yakhruju minal masjidi. Ra'aitu, ada ra'aitu taliban yakhruju minal masjidi. Ra'aitu taliban yakhruju minal masjidi. Nah, ini ra'aitu taliban yakhruju minal masjid. Yang jadi pembahasan di sini adalah kalimat yakhruju. Yakhruju di sini adalah fiil, fiil mudhari. Fiil pasti punya fa'il. Yakhruju yang keluar siapa? Talib. Nah, ini yakhruju ini jumlah fi'liyah. Nah, tadi ada sebuah kaidah jumlah atau syibul jumlah yang jatuh setelah nakiroh. Nah, taliban ini isim nakirohnya. Jumlah atau syibul jumlah yang jatuh setelah nakiroh maka di'irabi menjadi naat atau sifat. Jadi yakhruju ini kalau kita terjemahkan maka dia itu menjadi sifat, atau terjemahan kita dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat yang. Nah, gitu. Jadi ra'aitu saya telah melihat taliban seorang murid yakhruju yang keluar. Yakhruju yang keluar minal masjidi dari masjid. Saya melihat seorang murid yakhruju yang keluar. Yang. Nah, karena kenapa kok ada terjemahan yang? Karena memang yakhruju di sini dia itu menjadi naat. Karena ada kaidah jumlah atau syibul jumlah jatuh setelah nakiroh maka dihukumi menjadi naat. Baik itu jumlahnya itu jumlah fi'liyah seperti ini, ra'aitu taliban yakhruju minal masjid, atau jumlahnya berupa jumlah ismiyah. Sebagaimana dalam contoh di sini, hadara talibun saubuhu jamilun. Hadara talibun saubuhu jamilun. Hadara talibun saubuhu jamilun. Hadara talibun saubuhu jamilun. Telah hadir talibun seorang siswa atau seorang santri
saubuhu jamilun. Lah, saubuhu di sini ini jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khobar. Saubuhu di sini menjadi mubtada, jamilun di sini menjadi khobar. Jadi saubuhu mubtada, jamilun khobar. Jadi mubtada khobar ini kan susunan dari jumlah ismiyah. Nah, tadi ada kaidah jumlah yang jatuh setelah nakiro maka dihukumi menjadi naat. Maka saubuhu jamilun di sini menjadi naat dari tolibun. Kalau kita terjemahkan, hadoro telah hadir, tolibun seorang siswa atau seorang santri, saubuhu jamilun yang bajunya itu jamilun bagus, yang bajunya itu jamilun bagus. Nah, itu. Jadi jumlah, baik itu jumlah fi'liyah seperti yakhruju atau ismiyah saubuhu jamilun, jika jatuh setelah isim nakirah maka dii'rabi menjadi naat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu ada kata yang. Itu. Jadi kalau kita mau mengatakan, saya melihat seorang santri yang sedang duduk, seperti itu. Saya melihat seorang santri yang sedang duduk di depan kantor. Seorang santri yang sedang duduk. Itu. Jadi ro'a itu rojulan atau ro'a itu toliban sedang duduk. Duduk itu jalasa yajlisu. Jadi yajlisu amamal idaroti masalah. Saya melihat seorang santri yang sedang duduk di depan kantor. Lah yajlisu di sini inilah jumlah fi'liyah. Ini yajlisu ini berupa fi'il mudhari. Jatuh setelah nakiroh toliban. Toliban ini kan isim nakiroh. Saya melihat seorang santri. Itu. Yajlisu yang sedang duduk. Karena yajlisu menjadi sifat atau menjadi naat. Kalau kita menerjemahkan ya yang. Jadi saya melihat seorang santri yang sedang duduk. Jadi toliban yajlisu. Seorang santri yang sedang duduk amamal idaroti di depan kantor. Jadi intinya jumlah, baik itu jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, jika jatuh setelah nakirah maka dihukumi menjadi naat. Kemudian contoh selanjutnya, di situ contoh yang syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Jar majrur atau dzaraf. Contoh yang jar majrur, sakoto kitabun fi hakibatika. Itu. Sakoto kitabun fi hakibatika. Kita teruskan. Fi hakibatika. Sakoto kitabun. Jadi kalau nakir ditanwin ya. Sakoto kitabun fi hakibatika. Sakoto artinya telah jatuh. Sakoto telah jatuh kitabun sebuah buku fi hakibatika yang ada di itu tas kamu. Fi hakibatika ini kan jar majrur. Fi itu huruf jar, hakibah itu isim yang dijarkan. Atau kita bisa bilang jar majrur. Atau syibhul jumlah lah. Syibhul jumlah itu bisa berupa jar majrur atau dzaraf. Jika jar majrur atau syibhul jumlah lah, jar majrur jatuh setelah nakiroh, kitabun ini nakiroh, maka jar majrur itu atau syibhul jumlah itu dii'rabi menjadi naat atau sifat. Jadi kalau kita terjemahkan sakoto kitabun,
Sakoto telah jatuh kitabun sebuah kitab fi hakibatika yang ada di tasmu. Yang ada di tasmu. Kata yang, nah itu memang muncul dari susunan ini. Susunan syibul jumlah jar majrur yang jatuh setelah nakirah. Kemudian contoh yang kedua, syibul jumlah yang berupa dzaraf. Tahtal maktab akhadtu kitaban tahtal maktabi. Akhadtu kitaban tahtal maktabi. Akhadtu kitaban tahtal maktabi. Artinya saya telah mengambil sebuah buku yang ada di bawah meja. Nah, tahta ini dzaraf. Dzarafnya dzaraf makan, kan gitu. Di bawah. Dzaraf atau syibul jumlah jika jatuh setelah nakirah, kitaban ini nakirah, isim nakirah, maka dzaraf itu diirabi menjadi naat atau sifat. Jadi kalau kita terjemahkan, akhadtu saya telah mengambil kitaban sebuah buku tahtal maktabi yang yang ada di bawah meja. Jadi kata-kata yang itu sudah muncul dari susunan ini, susunan syibul jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Jadi jumlah atau syibul jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, syibul jumlah baik itu berupa jar majrur atau berupa dzaraf, jika satu setelah nakirah maka menjadi naat. Nanti kalau kita menerjemahkan, ya ada kalimat yang dalam bahasa Indonesia. Saya telah mengambil sebuah buku yang ada di bawah meja. Sakoto kitabun telah jatuh sebuah kitab atau sebuah kitab telah jatuh. Telah jatuh sebuah kitab yang ada di dalam tasmu.